warga Jakarta, salam sejahtera, semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Saya Novita Dewi, Direktur Utama Jakarta Experience Board. Pada kesempatan kali ini saya diminta menjadi juri untuk acara Jakarta Creative Competition 2020. Jadi sebentar lagi saya akan melakukan penilaian dan mereview dari produk-produk kategori souvenir yang sudah masuk ke dalam 5 besar. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama kita akan mulai mereview produk kreatif yang pertama, yaitu apa ya? Jaya Raya Quartet. Jadi ini adalah kartu quartet yang dibuat oleh Mbak Raisa Rifdan. Ini kreatif banget. Pada saat saya melihat 5 besar dari produk-produk yang masuk di dalam unggulan, saya langsung tertarik banget sama ini karena idenya ini benar-benar out of the box. Di samping itu juga selain untuk bermain, dia juga bisa memberikan edukasi kepada para pemainnya mengenai Jakarta. Nah, katanya kuartet ini terbagi menjadi 6 kelompok. Jadi ada bangunan bersejarah, kemudian monumen, makanan khas Jakarta, minuman, dan juga tempat wisata serta transportasi umum. Nah, ini kita lihat ada juga bajai ya, bajai. Kemudian juga ada Katedral Jakarta. Jadi ini unik banget. Saya sangat terkesan dengan ide ini. Nah, kalau dari sisi packaging juga sudah oke. Hanya saja mungkin perlu lebih rapi, mungkin karena ini masih mock up ya. Jadi nanti kalau udah dicetak dalam jumlah besar tentunya akan lebih rapi. Dari sisi desain juga mungkin agak lebih di-upgrade dikit supaya lebih menarik. Tapi memang mungkin idenya adalah Jakarta Tempo dulu ya, jadul. Jadi mungkin dibuat warna-warnanya juga nggak terlalu terang. Anyway, keren banget. Kemudian saya lihat di belakang ini ada gambar padi dan kapas. Ternyata itu ada ceritanya katanya. Konsep kotak dalam gambar kapas berwarna putih dan padi yang berwarna kuning. Itu katanya Mbak Raisa mencerminkan simbol kota Jakarta serta lambang kemakmuran dan keadilan. Wow. Luar biasa, keren banget. Oke, dan ini yang terakhir, dia memberikan cara permainannya, penjelasannya seperti ini. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada macam-macam kelompok dari gambar-gambar tersebut. Oke banget, saya sangat happy dan sangat support dan berharap produk ini bisa diproduksi secara massal. Oke, kemudian kita lanjut ke produk kedua, yaitu tas tote bag dari Mbak Devina Idrian. Coba kita buka ya. Dari sisi packagingnya juga udah keren banget, kekinian. Karena belakangan ini hampir semua produk-produk semua menggunakan kertas atau kardus coklat daur ulang, dan di dalamnya juga keren packagingnya, desainnya juga lucu banget. Saya suka desain-desain yang seperti ini, menarik. Dan kita lihat nih tasnya. Keren banget desainnya. Dan di sini juga menggambarkan ada ondel-ondel, ada segala hal yang mengenai Jakarta. Kemudian juga ada bus Transjakarta kita. Luar biasa, ada juga sepeda. Banyaknya para warga Jakarta sekarang suka naik sepeda. Semua kejadian yang di Jakarta tercermin di sini. Hanya saja mungkin dari sisi printingnya mungkin masih kurang jelas, gambarnya kurang terlihat muncul gitu. Kemudian di sini juga ada kartunya dan
ucapan terima kasih thank you for visiting Jakarta di mataku. Oke, keren banget, mantap. Oh ya, sebelum kita mereview produk kreatif yang ketiga, saya juga jadi ingat bahwa sekarang ini Pak Gubernur sedang mengkampanyekan tas belanja yang bebas plastik. Jadi semuanya harus yang dari natural, dari alam, dan ini sangat bagus sekali sehingga kita bisa mengajak para warga untuk belajar menghargai lingkungan kita. Dan yang ketiga ini adalah lilin Monas dari saudara Fahreza, di mana lilin Monas ini menggunakan bahan soy wax yang organik dan ramah lingkungan. Wow, keren. Katanya dia terinspirasi dari Monas nih, dan diberi nama, ternyata lilin ini ada namanya adalah Heritage Light Jakarta. Jadi seperti lidah api di puncak Monas, dan ini melambangkan semangat dari bangsa Indonesia dan juga Jakarta yang menyala untuk khususnya pada saat pandemi ini untuk terus berjuang dan fight untuk memerangi pandemi. Karena ini adalah masa-masa yang penuh cobaan. Keren banget menurut saya, idenya menarik. Hanya saja mungkin saya lebih mereview pada safety dari produknya sendiri, karena sepertinya ini akan gampang mudah jatuh dan patah, sehingga mungkin dari sisi packagingnya mungkin lebih dikuatin, mungkin dari sisi bawahnya mungkin bisa lebih kotak gitu ya, supaya bentuknya dan badan dari lilin ini nggak gampang jatuh. Kalau dari sisi model packagingnya juga udah keren banget, dan mungkin memang ini dibikinnya konsepnya juga konsep klasik ya, makanya menggunakan warna-warna coklat, walaupun sebetulnya saya lebih prefer warna-warna dan desainnya itu dibuat lebih nyala dan lebih menarik gitu. Keren sekali. Oke, dan yang terakhir, souvenir yang keempat adalah Conscious Megapolis Jakarta New Normal Essential oleh McBlast Gift. Jadi ini inspirasi desainnya itu adalah Jakarta sebagai melting pot di Indonesia, dan dibentuk dari berbagai macam unsur keberagaman, termasuk dari sisi masyarakat, budaya, maupun semua aspek di Jakarta. Kemudian latar belakangnya adalah situasi pandemi di Jakarta. Ini menarik sekali karena ternyata isi dari produk ini sangat lengkap sekali yang dapat kita gunakan semuanya dalam masa pandemi. Coba kita lihat ya. Wow, banyak sekali isinya. Yang pertama ada masker. Kemudian maskernya ternyata ada dua macam. Ini masker yang biasa. Ya, ada lucu banget, ada penjual kerak telurnya di sini. Kemudian juga masker yang ada shieldnya. Oh, ada juga kaos tangan. Kemudian topinya ada shield, keren seperti ini. Ada pouch untuk menaruh semuanya ke dalam satu pouch. Kemudian ada juga hand sanitizer lengkap dengan pocketnya, serta ini untuk untuk misalnya kita mau di lift, untuk mencat lift supaya nggak langsung berhubungan dengan tangan kita. Keren banget, ini benar-benar one stop solution ya di era pandemi ini. Jadi dia benar-benar memikirkan semua kebutuhan dari kita, termasuk juga pembuatannya sangat detail sekali, sampai mereka juga mencantumkan mengenai apa isi di dalam produk ini, satu-satu disebutkan. Dan mungkin perlu ada tambahan sih menurut usul saya, ada suatu cerita kenapa sih
akhirnya membuat gambarnya ini. Jadi mungkin ada diceritain sedikit mengenai Jakarta, mengenai pandemi yang melanda, dan bagaimana Jakarta itu, warga Jakarta lebih tetap semangat untuk menghadapi pandemi ini. Keren banget. Saya bisa sarankan, suggest ke seluruh warga Jakarta juga untuk membeli produk ini nanti. Thank you. Halo warga Jakarta, salam sehat, semangat, sejahtera selalu. Saya Maya Suharnoko, perwakilan dari Dekranasda Provinsi DKI Jakarta, menjadi salah satu juri dari Jakarta Creative Competition 2020. Pagi ini saya akan mengulas sekaligus memberikan penilaian terhadap masing-masing produk kreatif yang masuk dalam finalis. Ada 4 finalis. Souvenir pertama adalah Jaya Raya Kartu Quartet oleh Raisa Rifdan. Terdiri dari 6 kelompok bangunan bersejarah, monumen bersejarah, makanan khas Jakarta, minuman khas Jakarta, tempat wisata, transportasi umum. Raisa peka untuk mengambil ikonik ini menjadi satu grafis yang menarik sekaligus untuk main kartu dan juga promosikan objek-objek wisata dan khas-khas Jakarta. Belum lagi bajainya bagus, warna-warnanya juga bagus, pastel tapi dipadukan dengan warna-warna cerah yang memang juga khas Jakarta. Dan packagingnya juga bagus dan ada penjelasannya. Tak lupa juga ada semacam manual guidance-nya, sejarahnya, dan very nice. Dia mikirkan bukan hanya grafik aja, tapi the sound of the title, ya. Produk souvenir kedua berupa tote bag oleh Devina Idria. Ini tote bagnya. Temanya Jakarta di Mataku, yaitu ini niat sekali mau kasih kado ini orang. Brand very nice. Kemasannya bagus. Ada kartu thank you for visiting Jakarta, bagus sekali. Ini seperti begini, walaupun mungkin kayaknya ribet tapi appreciated karena jadi menyenangkan, padahal ini hanya a simple tote bag aja kan ya. Bagus, terbuka, bagus, warnanya juga bagus seperti biasa, ikonik kalau ada. Very nice, bagus. Ini gini-gini kadang-kadang lebih bernilai ya, menarik ya. Dan dia bisa terus nih lanjutkan desainnya, little pouch untuk tempat tisu, bisa dikembangkan maksudnya. Souvenir ketiga, Lilin Monas oleh Pak Reza. Yang menarik, ini
dari soy wax. Jadi perlu dicatat nih, 100% organik ya. Packagingnya bagus sekali, menarik sekali. Kita ke capital city of Indonesia, Heritage Light. Saya buka ya. Bahan soya wax yang organik dan ramah lingkungan, terinspirasi dari Monumen Nasional dan dinamakan Monas Soy Wax Candle, Heritage Light Jakarta. Seperti lidah api di puncak Monas, souvenir ini melambangkan semangat bangsa Indonesia yang menyala untuk menerangi suasana gelap dan semangat terlelap walaupun tahun 2020 penuh tekanan dan cobaan. Hebat. Semangat selalu. Ya. Bagus. Masih bisa dikembangkan lagi ya. Terus masih bisa juga bikin anak-anaknya dari ukuran lebih besar sampai yang yang gelas kecil-kecil itu. Lucu sekali. Souvenir 4, Conscious Megapolis, Jakarta New Normal Essentials oleh McBlush Gift, sebagai saya rasa sebagai grup ya, satu tim. Kita lihat satu-satu. Ini topi bucket hat dengan shieldnya kekinian, dan ini berupa dokumen bag ya. So much goodies. Ini lucu, masker dengan penutup, dan ini bagus. Ini gimana nih? Oh, wow, bisa panjang, bisa pendek, adjustable. Labelingnya juga bagus, lucu. Semua tercantum di label. Kemudian ada tas, dompet, masker saja. Maskernya cukup tebal, bentuknya juga bagus, adjustable, look. Nice. Hand sanitizer, a bag full of goodies, banyak sekali. Wow, ini untuk tarikan ya, your extended finger, your 11th finger. Ini untuk apa? Oh, ini untuk dikalungkan. Oke. Dan ini see-through dompet yang sangat berguna, jadi tahu apa yang ketinggalan. Toilet bag pelengkap. Ini sekarang menjadi pelengkap kita sehari-hari. Ini untuk dokumen. Ini lucu sekali. Glove. Lucu. Semua mencerminkan, semua tertera motif-motif Jakarta, semua tertera dalam grafik desainnya, dari kerak telur, bunga-bunga, capital Jakarta, architecture, transport, patung, fauna flora, ondel-ondel, tak lupa. Bagus, kemasan juga bagus, very nice ya. Ini belakangnya juga bagus.
Halo warga Jakarta, salam sejahtera semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Saya Diana Nazir, perwakilan dari Yayasan Design and Art Indonesia, mewakili salah satu juri dari Lomba Jakarta Creative Competition 2020. Melalui video ini, saya akan mengulas sekaligus memberikan penilaian untuk masing-masing produk kreatif dari para finalis. Oke, kita mulai yang pertama. Ini adalah kartu kuartet oleh Raisa Rifdaan. Namanya Jaya Raya Quartet. Packagingnya lucu dan di belakangnya ada tulisan mengenai kenali kota Jakarta melalui permainan kartu kuartet. Ternyata kartu ini ditulis dibagi menjadi 6. Bangunan bersejarah, monumen bersejarah, makanan khas Jakarta, minuman khas Jakarta, tempat wisata, dan transportasi umum. Kita lihat ya dalamnya. Oke. Ini ada gambar padi. Storytelling yang baik karena dia sudah menceritakan apa itu kota Jakarta. Kita lihat dari satu-satu, contohnya makanan. Makanan ternyata ada soto Betawi, kerak telur, kue ape, dan ketoprak. Bangunan bersejarah. Mungkin saya harus perlu tahu lebih jauh siapa yang buat ilustrasi dari gambar-gambar ini. Apakah Raisa sendiri, apa ada grupnya sendiri? Saya cek. Tidak di dalam. Ternyata dia punya sesuatu lagi. Apa ini? Ini adalah aturan dan cara bermain. Mungkin kalau saya boleh usul, ini kurang handy. Mungkin dibuat cara-cara permainannya dibuat dengan size seperti ini juga biar lebih handy, jadi tidak perlu dilipat lagi seperti ini secara desain. Pembagian ini sudah cukup menarik. Yang saya mau bahas adalah ilustrasinya. Ilustrasinya ini mungkin harus lebih ekspresif, dan size-nya ini juga saya rasa ini bukan size kartu standar ya. Nah, ini yang mesti kita bahas lagi. Secara konsep, desain, dan storytelling sudah menarik, originalitas dan kreativitas juga menarik, tapi beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan adalah kemampuan produksinya, karena saya lihat beberapa masih kurang rapih ya, packaging dan pengemasan brandingnya. Dan kalau kepedulian terhadap lingkungan atau sustain, saya mesti interview langsung lagi kertas apa ini yang dipakai ya. Jadi kertas apa ini yang dipakai. Untuk keamanan atau safety saya rasa cukup, cuman mungkin yaitu saya merasa ini tidak ukuran standar, jadi tidak cukup enak untuk dipegang. Tapi idenya bagus. Sekarang finalis yang kedua, ini tote bag oleh Devina Idrian. Kita lihat ya, ini boxnya agak penyok dikit mungkin pas delivery ya. Ada stikernya, made with love. Ini unboxing nih ya kita. Sudah dibungkus juga oleh satu kertas roti. Terus saya rasa kertas ini terlalu tebal, kurang soft ya. Jadi kalau ini lebih lembut lagi akan lebih baik. Sudah menuliskan Enjoy Jakarta. Ada ondel-ondel dengan Monas. Ondel-ondelnya kok sendirian ya, mestinya berdua ya, laki perempuan. Mestinya sepasang. Coba kita buka. Kertas. Thank you for inspiring Jakarta. Jakarta di mataku. Konsepnya mengenai Jakarta. Ini dia tote bag-nya.
Ondel-ondelnya sudah berdua ini. Dia ada ondel-ondel dan MRT. Oke. Ada Monas juga. Garisnya polos. Saya nggak tahu ini maksudnya apa kira-kira ya. Oke. Saya lihat dia tidak ada storytelling lagi, tapi dia sudah menuliskan konsepnya adalah Jakarta di mataku terinspirasi dari pengalaman pribadi pembuat produk yang melihat Jakarta sebagai kota yang ia lahirkan, dibesarkan dan tempat ia berjuang bertahan hidup. Ilustrasi buatan sendiri, oke, mengangkat keberagaman yang ada di Jakarta, dan produk ini bisa digunakan berulang kali mendukung gerakan bebas plastik untuk alam yang sehat. Oke, konsep desain dan storytellingnya sudah baik. Tapi eksekusinya ini yang kita harus lebih banyak perhatikan, karena untuk souvenir detail-detail ini harus lebih tajam lagi. Unsur kearifan lokal sudah ada gambar-gambar menunjukkan Jakarta. Packaging, pengemasan dan branding ini packagingnya masih memakai box standar. Kalau bisa souvenir ini harus dibuat sesuai dengan karakter ini ya. Dia hanya box standar, kemudian ditempel dengan stiker. Mungkin harus diperbaiki lagi, di mana boxnya itu menjadi memang bagian dari keindahan karya ini. Souvenir ketiga ini lilin Monas oleh Fahreza. Oke, lilin tapi bentuknya Monas. Organik, berat 300 gram. Oke. Ini boxnya lucu, bentuknya seperti trapesium untuk Monasnya. Oh, ini dia lilinnya. Jadi bakarnya di sini ya. Nanti Monasnya bisa habis kalau lilinnya habis terbakar. Oke, ini menggunakan bahan soy wax yang organik dan ramah lingkungan. Ini sudah baik sekali secara konsep bahwa dia memperhatikan alam. Inspirasinya dari monumen nasional yang dinamakan Monas Soy Wax Candle Heritage Light Jakarta. Judulnya panjang ya. Nah, saya pengen tahu juga ini apakah dia mengeluarkan satuan, apa ada seriesnya, apa ada size tertentu. Kemudian dia bilang seperti lidah api di puncak Monas, souvenir ini melambangkan semangat bangsa Indonesia yang menyala untuk menerangi suasana gelap dan semangat terlelap walaupun tahun 2020 penuh tekanan dan cobaan. Oke. Sebenarnya pengen tahu juga nih kalau dibakar dia akan meleleh atau tidak, ya kan? Nah, ini juga jadi pembahasan. Tapi kita nggak boleh nyobain dibakar kan? Nah, ini kalau dibakar dan pembakaran juga cepat, sayang banget ini menjadi souvenir karena langsung habis. Oke. Storytellingnya menarik mungkin, tapi aplikasinya tidak semudah ini karena Monas punya history yang baik. Nah, kalau sampai dibakar, oke apa enggak, ini harus kita pikirkan juga. Original, ya dia original. Kearifan lokalnya, ya dia mengambil satu bentuk dari bangunan bersejarah. Cuman ini saya lihat agak mengalami kesulitan dalam produksinya, ya. Ini karena mengambilnya bentuk Monas, jadi memang Monas itu terlalu banyak sudut-sudut yang memang harus presisi. Walaupun dia sudah pakai molding, ini tetap tidak bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Oke. Packaging dan kemasan ini agak repot karena menurut saya lilin ini sebetulnya hal yang sangat ringkih karena dia bentuknya memanjang, dan tutup ini harusnya menjadi pelindung dia. Jadi begitu dibungkus begini harusnya si lilin terlindung, tapi ini sepertinya tidak terlindung dan akan sangat tidak handy waktu kita bawa, karena sebagai souvenir itu harus mudah dibawa. Packaging, apalagi kalau dibawa ke luar negeri atau keluar daerah, ditaruh di kopernya gimana nih, bingung kan? Jangan sampai yang dioleh-olehin akhirnya patah. Oke, tapi kepedulian terhadap lingkungan dia sudah berpikir cukup jauh. Ya, saya rasa itu buat karya yang ini. Oke, ini yang terakhir, souvenir keempat, judulnya Conscious Megapolis.
Jakarta New Normal Essential dari Make Plus Give. Oke, ini nama brand, kayaknya bukan nama, mungkin nama kelompok. Oke, kita lihat. Oh, dia set loh, datangnya nih set. Terdiri dari macam-macam. Yang ini ada di luar kelihatan adalah topi dengan face shield yang bisa dicopot. Oke, di dalamnya ada apa lagi ya? Ini ada tasnya. Oh, sarung tangan. Ada sarung tangan. Kemudian cukup komplit ini ya. Oh, ada pouch kecil transparan. Di dalamnya masker dengan storytellingnya menarik. Hand sanitizer ya, sudah komplit dengan storytellingnya. Dan ini adalah alat untuk memegang kiri kanan, dan saya lihat ini semuanya di print dalam desain yang sama dengan material yang berbeda, mau kain, akrilik dan lain-lain. Oke, ini pouchnya. Kemudian punya apa lagi, ini dia. Oh, seru banget ini. Apalagi ini size-nya agak kecil, mungkin ini buat anak-anak ya. Oh, sudah, ini hanya bagian dari tasnya. Oke. Mungkin pembahasan saya pertama kali adalah mengenai polanya. Saya lihat dia sudah berusaha membuat pola dengan tema Jakarta. Coba saya cek ilustrasinya. Ya, identitas Jakarta dari masa lampau hingga masa kini. Kita harus melihat satu-satu dari produk ini. Konsep keseluruhan dia sudah membuat suatu penyelesaian yang cukup komprehensif. Jadi mulai dari tas, sarung tangan dan lain-lainnya. Tapi saya lihat untuk detail-detailnya ini masih banyak yang harus perlu diperhatikan. Seperti ukuran sarung tangan ini kayaknya cenderung kecil. Saya nggak muat ini karena bingung masuknya dari sebelah mana. Jadi ini saya rasa kita tidak akan mendesain sesuatu yang hanya indah dengan pola-pola seperti ini, tapi kita juga harus memikirkan ergonomis pemakainya ya. Jadi ini sepertinya harus mengikuti pola standar dan ukuran dari sarung tangan. Kemudian ini juga yang saya mau nilai itu adalah apakah ini washable apa tidak ya. Ini apakah bisa menyerap keringat dengan baik. Kemudian kalau ini untuk megang atau untuk menyentuh tempat publik, saya melihat ini kalau kita gantungkan di leher kita, penggantungnya ini jauh lebih besar dari barang yang digantung. Jadi sangat-sangat kurang fleksibel ini. Jadi kalau bisa ininya sesuatu yang lebih ringan, lebih modern. Ini jadi terlalu banyak aksesorisnya, terlalu complicated. Zaman sekarang orang lebih senang yang ringan-ringan. Oke. Kalau ini kebaikannya adalah dia sudah memikirkan secara material yang gampang dibersihkan, juga mudah untuk membuka tutup ini, buka tutup dari spraynya. Oke. Ini sangat diperlukan. Sekarang orang perlu sesuatu yang lebih transparan dan pemilihan materialnya adalah tepat karena mudah dibersihkan. Oke. Lagi-lagi saya mengingatkan untuk pemilihan aksesoris ini supaya tidak terlalu ramai. Nah, di sini kita mungkin baru bisa melihat ilustrasi yang sebenarnya. Ternyata kalau di bidang yang besar dia cukup menarik karena ceritanya itu lebih terbaca dengan ondel-ondel, tari topeng, MRT, patung selamat datang lain-lain. Ini menarik. Oke.
katalognya juga sepertinya komplit, dia menceritakan set ini. Konsep desain dan storytelling menarik, sudah berusaha membuat sesuai zaman sekarang dalam keadaan pandemi. Originalitas, karena tidak ada keterangan mengenai siapa ilustrasinya. Kalau sampai ilustrasi sendiri adalah ini sesuatu yang menarik. Sudah ada kearifan lokal, kecakapan pemakaian material dan inovasi sudah berusaha dilakukan, walaupun ada beberapa yang harus diimprove. Kemampuan produksi mungkin saya harus diskusi lagi. Keamanan atau safety material saya lihat sudah dipikirkan. Cuman ini yang agak sayang, secara ukuran, secara fungsi ini kurang jalan. Terima kasih. Selamat kepada para pemenang. Saya mengajak anak bangsa di seluruh Nusantara untuk terus berkreasi dan berinovasi karena Jakarta adalah milik kita semua. Untuk warga kreatif Jakarta, teruslah membuat karya-karya yang baik dan menarik, inovasi, ide-ide lokal terus dikembangkan karena Jakarta ingin sekali untuk punya souvenir yang bisa dibagikan ke seluruh dunia. Jadi tetap semangat, yuk kita keluarkan karya-karya selanjutnya yang menjadi cenderamata yang jadi diandalkan oleh Jakarta. Produk kreatif hasil Jakarta Creative Competition 2020 ini nantinya akan dipasarkan di berbagai kolaborasi dengan UKM. Salah satunya di pusat souvenir yang akan segera dibangun dalam waktu dekat, dan juga di event-event Jakpreneur Fest yang akan memeriahkan ulang tahun Jakarta pada tahun ini. Jadi mari kita wujudkan mimpi kita, Jakarta yang keren, Jakarta yang mempunyai souvenir-souvenir yang hebat, Jakarta yang dikenal di dunia internasional. Yuk terus berkreasi dan berinovasi. Jakarta akan bangga mempunyai warga yang berkarya.